Kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengidentifikasi isi puisi dan prosa. Yang pertama, unsur-unsur pembangun puisi. Puisi adalah karya sastra hasil ungkapan pemikiran dan perasaan manusia yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh dengan makna. Suatu karya puisi yang baik memiliki makna yang mendalam dan diungkapkan dengan segala unsur bahasa. Unsur puisi ini terdiri dari dua bagian, yaitu unsur intrinsik yang terdapat di dalam karya sastra, kemudian unsur ekstrinsik yang terdapat di luar karya sastra. Unsur intrinsik ini sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin terdiri dari tema, rasa, nada, dan amanat. Sedangkan unsur fisik terdiri dari diksi, gaya bahasa, rima, tipografi, dan imaji. Oke, kita bahas yang pertama dulu, unsur batin. Unsur batin merupakan unsur yang dimana isi teks puisinya mengandung makna atau arti yang dapat kita artikan dengan menghayati unsur puisi. Unsur batin ini terdiri dari tema, rasa, nada, dan amanat. Tema yaitu pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Kemudian rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya, latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, dan pengetahuan. Kemudian, nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, atau bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat, amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Selanjutnya, kita bahas unsur fisik. Unsur fisik merupakan unsur pembangun puisi dari luar, yaitu disusun dari kata dengan bahasa yang indah dan bermakna, dituliskan dalam bentuk bait-bait. Unsur fisik ini terdiri dari diksi, gaya bahasa, rima, tipografi, dan imaji. Oke, yang pertama dulu, diksi. Diksi atau pemilihan kata artinya kata-kata dalam puisi biasanya tidak sama dengan dipakai sehari-hari. Penyair biasanya memiliki susunan kata-kata yang indah, enak didengar, dan juga memiliki makna yang mendalam sehingga pembaca atau pendengar dapat menikmati puisi tersebut. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa di sini artinya dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang berlebihan ataupun terkesan merendahkan diri. Biasanya tiap penulis cenderung memiliki gaya bahasanya sendiri, misalnya melalui majas. Kemudian, rima yaitu kesamaan nada atau bunyi. Rima bisa dijumpai di akhir tiap lirik atau baris. Dan yang keempat, tipografi, yaitu bentuk penulisan puisi. Secara umum sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga puisi yang disusun dalam bentuk tertentu, misalnya zigzag. Kemudian yang terakhir yaitu imaji. Imaji artinya unsur-unsur puisi yang memberikan gambaran dalam sebuah puisi, baik yang menyentuh indera penglihatan, pendengaran, penciuman, atau peraba. Tujuan dari penggambaran agar pembaca puisi dapat dibawa memasuki pengalaman yang diungkapkan penyair. Oke, selanjutnya yaitu unsur ekstrinsiknya atau unsur yang berasal dari luar. Ada 3 bagian, yaitu unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai.
Oke, kita bahas yang pertama, yaitu unsur biografi. Unsur biografi ini adalah latar belakang pengarang. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalkan, penulis puisi yang latar belakangnya berasal dari keluarga yang kurang berada, maka jika ia membuat puisi akan sangat menyentuh hati para pembacanya yang terbawa dari latar belakang penulis sehingga mampu dikesankan dalam sebuah puisi. Kemudian, unsur sosial. Unsur sosial ini sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat. Ketika puisi itu dibuat, misalnya, puisi itu dibuat ketika masa pemerintahan Orde Baru menjelang berakhir, maka penulis akan menyajikan kata-kata berkaitan kondisi pemerintah pada zaman tersebut. Kemudian selanjutnya, yaitu unsur nilai. Unsur nilai ini meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri, sehingga sangat mempengaruhi baik atau tidaknya puisi tersebut.